Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Ulumul Quran akan mempresentasikan tentang majaz, hakikat majaz dan kinayah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi ini dimulai dari pengertian hakikat. Hakikat di dalam bahasa Arab yaitu hakikoh. Hakikoh mempunyai arti nyata, kenyataan atau asli. Hakko dari kata hakko yang berarti tetap, sebagaimana subjeknya atau fiilnya memiliki arti yang tetap. Kemudian kalau sebagaimana maf'ulnya atau objeknya itu makna yang ditetapkan. Hakiko berarti dapat disebutkan, hakiko berarti adalah sebuah kata yang makna aslinya sebagaimana yang ditetapkan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian secara istilahnya, menurut istilahnya hakiko adalah kata yang digunakan sebagaimana pertama kali dipergunakan di dalam sebuah konteks tersebut. Kemudian kesimpulan dari istilah ini, hakiko adalah sebuah kata dalam ayat Al-Quran yang digunakan seperti makna semulanya yang telah ditentukan dan memiliki tujuan tertentu. Kemudian klasifikasi hakiko dalam Al-Quran. Klasifikasinya, dalam klasifikasi ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama lugawiyah wadiyah dan lugawiyah manqulah. Lugawiyah wadiyah ini yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki atau makna tetapnya berdasarkan konteks penggunaan asal kata tersebut. Contohnya seperti ar-rajul yang digunakan untuk menyebut laki-laki dewasa. Kemudian lugawiyah manqulah. Lugawiyah manqulah ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan makna hakiki atau tetap setelah mengalami transformasi atau mengalami perubahan makna. Perubahan makna ini dilakukan oleh ahli bahasa. Dalam bagian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hakiko lugawiyah urfiyah dan hakiko lugawiyah syariah. Hakiko lugawiyah urfiyah ini itu kata yang mengalami perubahan makna dari mana aslinya ke makna asli penggunanya kepada makna lain yang kemudian makna tersebut menjadi populer hingga makna aslinya ditinggalkan. Seperti adaba. Adaba ini diartikan hewan melata. Konotasinya bisa hewan atau bisa manusia. Namun kemudian digunakan oleh orang Arab dengan konotasi hewan berkaki 4, sehingga makna awalnya ditinggalkan. Kemudian kalau hakiko lugawiyah syariah ini yaitu dari makna asal kepada makna lainnya. Tadi kan penggunanya, kalau ini dari makna asal kepada makna yang lainnya, yang digunakan, yang dibuat oleh pembuat syariat.
Contohnya seperti ini, sholat, siam, terus al-kufur dan sebagainya. Dari beberapa klasifikasi tentang hakikah ini dapat disimpulkan bahwa hakikah lugawiyah wadiyah adalah kata yang digunakan sesuai makna hakikatnya. Sedangkan hakikah lugawiyah manqula adalah makna yang menunjukkan makna asal setelah mengalami transformasi atau perubahan yang baik. Perubahan makna baik secara bahasa maupun secara sayap. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu tentang signifikan hakikat dalam Al-Quran atau terperinci hakikat dalam Al-Quran. Setelah memahami hakikat dari berbagai macam pengertian dan melihat dari klasifikasinya, hakikat memiliki signifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempelajari hakikat ini, hakikat dapat memahami suatu makna kata yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu dapat membedakan antara kata yang harus diartikan sebagaimana bentuk asalnya dan mana pula kata yang harus dimaknai setelah mengalami perubahan atau transformasi. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memahami bahwa kata asal yang mengalami transformasi dengan kata lain memiliki kaitan yang erat dan memiliki maksud tertentu. Sekian dari materi yang saya paparkan, saya jelaskan tentang hakikat ini atau hakikat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Wahyu tentang majaz. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang majaz. Majaz secara bahasa diartikan sebagai kullu lafzin nuqila amma wudi'alahu, atau suatu perkataan yang digunakan bukan untuk asal perkataan itu. Jadi suatu perkataan yang digunakan bukan untuk asal perkataan itu. Jadi maksudnya adalah bukan asalnya tetapi yang lainnya. Sedangkan menurut para imam-imam seperti Imam Ibnu Qudaidah mengatakan bahwa majaz adalah bentuk gaya dalam bertutur. Lalu Imam Sibawai mengatakan bahwa majaz adalah seni dalam bertutur yang memungkinkan terjadinya perkiasan dalam bertutur. Selanjutnya, apa contoh dari kias? Banyak sekali contoh dari kias, apalagi dalam yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh sederhananya pada sahabat Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas yusamma al-bahr min kathwati ilmi, bahwa sahabat Ibnu Abbas dikenal atau dinamai dengan al-bahr. Arti al-bahr adalah laut, tetapi karena ini majaz, perkataan yang digunakan bukan untuk asal perkataannya, maka laut di sini bukan arti laut sesungguhnya, tetapi laut karena memiliki ilmu yang banyak, dinamakan sebagai laut. Saking dalamnya ilmunya, maka sahabat Ibnu Abbas diibaratkan dengan laut karena kealimannya,
kemantapan dalam ilmunya. Dan juga karena Rasulullah juga berdoa kepada Ibnu Abbas bahwa doanya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Selanjutnya, di dalam Al-Quran banyak sekali majaz dapat ditemukan, dan majaz di dalam Al-Quran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu majaz fi murad dan majaz fi tarkib. Majaz fi murad adalah majaz yang menggunakan lafaz bukan pada asal perkataannya. Contoh yang pertama seperti mengandung atau menyimpan sesuatu. Contohnya di dalam surat contohnya adalah ayat was'alil qaryatal lati kunna fiha, dan tanyakanlah kepada qaryah desa, kota desa yang kamu berada di dalamnya. Bagaimana bertanya kepada sebuah desa? Maka di sini adalah maksudnya adalah majaz. Tanyakanlah kepada penduduk desa tersebut yang kamu tinggal di dalamnya. Atau majaz yang merupakan ziyadah di dalam Al-Quran, seperti laisa kamitslihi syai'. Ulama mengatakan bahwa huruf ka, huruf ka merupakan tambahan kamitslihi, seperti mithli, maka ka sebelum kata al-mithl adalah ziyadah kamitslihi syai'. Selanjutnya majaz fi tarkib. Majaz fi tarkib adalah majaz yang menyandarkan suatu perbuatan atau kesangsian kepada sesuatu yang tidak originalitas karena adanya keterkaitan antara keduanya. Contohnya adalah firman Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Di sini bertambah menyimpan makna bahwa Allah lah yang menambahkan keimanan, karena bacakan kepadanya ayat-ayat suci Al-Quran. Gitu. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat majaz, karena majaz digunakan hanya untuk keadaan darurat atau terpaksa, dan tidak mungkinlah Allah terpaksa dalam berkalam atau berbicara, membuat ayat-ayatnya, menyampaikan ayat-ayatnya, karena itu menyatakan bahwa Allah menyerupai pada makhluknya. Dan di dalam Al-Quran itu, lalu kenapa di dalam Al-Quran terdapat majaz? Kata orang yang berpendapat bahwa majaz tidak ada di dalam Al-Quran, bahwa orang Arab sudah paham. Jadi dengan perkataan orang Arab sudah paham dengan ayat-ayat Al-Quran ini, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang gimana? Al-Quran bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran dengan lisan orang Arab. Jadi orang Arab sudah paham saja maksudnya, gitu. Tapi tidak hanya itu saja. Di dalam kitab-kitab ulumul Quran, majaz tetap terdapat digunakan. Di sini terdapat perbedaan pendapat dari ulama. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjelaskan pembahasan yang ketiga, yaitu kinayah. Kinayah ini salah satu aspek gaya bahasa yang cukup menarik untuk dikaji oleh para mufassir yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan
ayat-ayat Al-Quran yang mengandung aspek kinayah ini merupakan salah satu ayat yang cukup pelik untuk di kalangan para mufasir. Karena pada ayat ini tuh para mufasir sering berbeda pendapat mengenai makna yang dikandungnya. Karena perbedaan mufasir ini mungkin secara teoritik wacana kinayah bisa ditafsirkan lebih condong ke hakiki. Juga terkadang sebagian mufasir itu bisa memaknai kinayah ini lebih condong kepada majazi. Dalam ilmu bayan terdapat tiga model pengungkapan ujaran. Yang pertama tasbih, yaitu penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada titik persamaan. Pada model ini torofainnya itu kata yang diserupakan dan yang diserupai itu disebutkan dengan jelas. Contohnya, anta kal asadi fish syuja'ah, engkau itu bagaikan singa dalam keberaniannya. Di sini ada dua taraf, yaitu ada penyerupaan tasbih di antara anta dan asad, yakni antara musyabbih dan musyabbihun bih. Dan modal yang kedua ini itu adalah majaz, yaitu modal pengungkapan seperti pada tasbih sama saja, akan tetapi di sini itu diungkapkan pada salah satu torofain atau dua taraf. Yang tadi yang pertama kan ada dua taraf, yang kedua ini salah satunya. Contohnya, yahtubu al-asadu amamal mimbari, singa itu sedang berpidato di atas mimbar. Di sini kan singa, di sini maksudnya bukan singa tapi penyerupaan dari singa, yaitu orang yang pemberani seperti singa. Jadi orang yang pemberani ini tadi itu dihilangkan, akan tetapi jadi fa'ilnya di situ satu-satunya fa'il di situ adalah singa, atau maksud dari singa ini adalah orang pemberani yang dihilangkan dari dua taraf tadi. Dan yang ketiga ini kinayah, yaitu model pengungkapan yang memiliki arti konotatif. Kinayah memiliki kesamaan dengan majaz, yaitu karena keduanya itu bisa mempunyai makna konotatif, akan tetapi kinayah ini juga mempunyai makna denotatif. Sedangkan pada majaz tidak bisa atau tidak diperbolehkan mengambil makna denotatif. Mungkin yang saya pahami dari sini, dari teks ini itu mungkin kinayah itu ya seperti tadi, ungkapannya itu seperti tasbih, seperti perumpamaan seperti majaz. Akan tetapi kalau kinayah itu terkadang bisa diambil makna hakikinya atau nyatanya, dan bisa diambil makna majaznya atau tidak nyatanya. Akan tetapi kalau majaz tidak bisa sama sekali tidak bisa diambil makna nyatanya, tapi hanya bisa diambil atau hakiki hanya bisa diambil makna majaznya. Seperti tadi singa itu berdiri di atas mimbar, khutbah berdiri. Jadi yang berdiri di atas mimbar gak mungkin itu singa, tapi pasti itu orang yang diserupakan dengan singa. Seperti itu. Adapun kategorisasi kinayah ini, kinayah dalam kajian ilmu balaghah mempunyai dua kategori, dan jenis-jenis tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama ini dari aspek makna anhunya, yaitu kata-kata yang dikinayahkannya, dan yang kedua ini adalah aspek wasitoh atau dari medianya. Dan hubungan kinayah dan irdaf, selain bersinggungan dengan majaz atau sedikit sama dengan majaz, kinayah ini juga berkaitan dengan irdaf atau secara lugha berarti sinonim. Menurut para pakar ilmu bayan, esensinya atau hakikatnya kinayah ini itu merupakan irdaf. Akan tetapi kata pakar ilmu badi ini mengatakan bahwa irdaf ini berbeda dengan kinayah. Adapun kinayah ini adalah menetapkan dari beberapa makna yang tidak menggunakan lafadz yang seharusnya. Akan tetapi
kalau irdaf atau sinonimnya ini akan tetapi tidak menggunakan sinonimnya, sehingga pengambilan maknanya cenderung kepadanya. Cukup sampai sini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.